Good morning, teacher and my friend. I am Lisa Ferawati Neldina Ale from PPNA class will be presenting about genetics. The word genetics comes from the Latin word genus, which means ethnicity, origin or origin events. However, genetics is not the science of the origin of events. Genetics is a branch of biology that studies the ins and outs of transfer of biological information or inherited traits in the form of hereditary traits passed down from generation to generation. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian genetika. Kata genetika berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang berarti suku bangsa, asal-usul atau asal mula kejadian. Genetika juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu biologi yang mempelajari seluk-beluk characteristic of genetics. Number 1, DNA. DNA is the nucleic acid that makes up genes in the cell nucleus. In addition, DNA is also found in mitochondria, chloroplasts, central plastids, and cytoplasm. DNA is the genetic material that carries biological information from every living thing and some virus. DNA is carried by each individual to his offspring. Yang berikut kita masuk ke dalam ciri-ciri genetika. Yang pertama, DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Next, number 2, RNA. RNA is polynucleotide macromolecule in the form of a single or double chain that does not twist like DNA. RNA is present in many ribosomes or cytoplasm, and its presence is not fixed because it is easily broken down and must be reconstructed. Yang kedua, kita masuk ke dalam RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Next, Mendel Law. Mendel's law of inheritance is a law regarding the inheritance of traits in organisms described by Gregor Johann Mendel. This law consists of two parts: Mendel's law of segregation, also known as Mendel's first law, and Mendel's independent assortment of laws, also known as Mendel's second law. Yang berikut kita masuk ke dalam hukum Mendel. Hukum Mendel adalah pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya. Percobaan ini terdiri dari dua bagian, yaitu hukum pemisahan atau segregation dari Mendel yang dikenal dengan hukum pertama Mendel, serta ada pula hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment dari Mendel yang dikenal sebagai hukum kedua Mendel. Legal principles Mendel first and second. Mendel's law first, also known as the law of segregation, states on the formation of gametes the two gens that are pairs will be separated into two daughter cells. This law applies to monohybrid crosses or crosses with one different property. Next, Mendel's law second is also known the law of assortment
or the law of independent association. According to this law, every gene or trait can pair freely with other genes or traits. However, a gene for one trait has no effect on the gene for another trait that is not an allele. Yang berikut kita masuk ke dalam hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Hukum Mendel pertama dikenal juga dengan hukum segregasi, menyatakan pada pembentukan gamet kedua, gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak. Hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid, di mana persilangan dengan satu sifat beda. Yang berikut hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 dikenal juga sebagai hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Menurut hukum ini, gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain. Meskipun demikian, gen untuk satu sifat tidak berpengaruh pada gen untuk sifat lain yang bukan termasuk alelnya. Liquidis autosomal traits. In genetics, dominance is the phenomenon of one variant of a gene on a chromosome that masks or overrides the effects of different variants of the same gene on another copy of the chromosome. The first variant is termed dominant and the second is termed recessive. The state of having two different variants of the same gene on each chromosome is initially caused by mutation in one of the genes, either new or inherited. The terms autosomal dominant or autosomal recessive are used to describe gene variants or non-sex chromosomes and their associated traits. The sex chromosome is called X-linked dominant, is-linked recessive, or Y-linked. Since there is only one copy of the Y chromosome, Y-linked trait must not be dominant or recessive. In addition, there are other dominants such as incomplete dominance, where the gene variant has a partial effect compared to when it is on both chromosomes, and codominance, in which the different variants on each chromosome show real traits. Yang berikut kita masuk ke dalam penurunan sifat autosomal. Dalam genetika, dominasi adalah fenomena satu varian gen pada kromosom yang menutupi atau menimpa efek varian yang berbeda dari gen yang sama pada salinan kromosom lainnya. Varian pertama diistilahkan dengan dominan dan yang kedua disebut resesif. Keadaan ini memiliki dua varian yang berbeda dari gen yang sama pada setiap kromosom. Pada awalnya disebabkan oleh mutasi pada salah satu gen, baik gen baru atau diturunkan. Istilah autosomal dominan atau autosomal resesif digunakan untuk mendeskripsikan varian gen pada kromosom non-seks atau autosom dan ciri-ciri yang terkait. Sedangkan pada kromosom seks atau allosom disebut dominan terkait X, resesif terkait X atau terkait Y. Karena hanya ada satu salinan kromosom Y, sifat terkait Y tidak boleh dominan atau resesif. Selain itu, ada dominasi lain seperti dominasi tidak lengkap, di mana varian gen memiliki efek parsial dibandingkan dengan ketika ada pada kedua kromosom. Dan kodominan, di mana varian yang berbeda pada setiap kromosom menunjukkan sifat yang terjadi. Determination of gender. Every organism that reproduces sexually has a different sex as a means of reproduction. Sex determination in humans is determined by the sex chromosomes that are inherited from both parents. A karyotype is the chromosome composition of an organism. In total, humans have 23 pairs of chromosomes, consisting of 22 pairs of body chromosome and 1 pair of sex chromosome. Autosomes contain genes that are necessary for the normal
functioning of the human body. Meanwhile, the gonozome is the chromosome that is responsible for determining gender. Yang berikut kita masuk ke dalam penentuan jenis kelamin. Setiap organisme yang melakukan perkembangbiakan secara seksual memiliki jenis kelamin yang berbeda sebagai alat reproduksinya. Penentuan jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh kromosom seks yang diturunkan dari kedua induknya. Karyotipe merupakan komposisi kromosom dari suatu organisme. Secara total, manusia memiliki 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 1 pasang kromosom seks atau gonosom. Autosom mengandung gen yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh manusia, sedangkan gonosom merupakan kromosom yang bertanggung jawab dalam menentukan jenis kelamin. Pada manusia, terdapat 2 jenis kromosom seks, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Seorang wanita memiliki kromosom seks XX sehingga karyotipe wanita normal adalah 22A tambah XX. Sementara seorang pria memiliki kromosom seks XY di mana karyotipe pria normal adalah 22A tambah XY. Sekian dan terima kasih. That's all. Thank you.